Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tania Fajriati. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari kewirausahaan. Soal yang pertama yaitu jelaskan mengenai kondisi negara Indonesia yang akan menikmati bonus demografi namun terbentur situasi kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Saya menjawab dikarenakan penyerapan tenaga kerja yang produktif terganggu akibat goncangan ekonomi saat pandemi ini. Kendala pendidikan anak selama pandemi ini juga berpotensi menurunkan kualitas pendudukan usia yang produktif. Indonesia sudah 75 tahun merdeka. Bonus demografi mestinya jadi kesempatan Nusantara untuk melompat lebih tinggi di tengah upaya mempersiapkan sumber daya manusia dengan virus corona datang ke Indonesia. Tentunya tantangan pun bertambah. Kisah Radana adalah salah satu gambaran pandemi COVID-19 yang menghambat pemanfaatan bonus demografi yang kini sedang dinikmati oleh bangsa Indonesia. Hasil sensus penduduk tahun 2020 mencatat 70,72% dari 270,2 juta penduduk di negeri ini berada dalam usia yang produktif, yaitu 15 sampai 64 tahun. Presentasi itu jauh meningkat dibandingkan pada tahun 1971 yang hanya 53,39% bonus demografi bisa menambah jumlah angkatan kerja di Indonesia. Pada Agustus 2020, jumlah angkatan kerja naik secara 1,74% secara tahunan atau biasa yang disebut year of year or AOY. Namun, sekali lagi, kondisi ekonomi yang sulit selama pandemi membuat seluruhnya tak dapat terserap. Sebaliknya, pengangguran justru makin meningkat dan BPS mencatat angka pengangguran meningkat secara 37,61% YoY dan menurunkan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 0,24%. Penduduk usia muda pun menjadi yang paling berdampak. Rasionya yaitu 28,2% dari total pengangguran berusia 20 tahun sampai 24 tahun, yaitu dengan presentase 16,6% di angka usia 15 sampai 19 tahun dan 16,2% di usia 25 sampai 29 tahun. Tingkatan pengangguran ini lantaran banyak perusahaan di dalam negeri yang mengurangi pegawai selama pandemi. Hasil survei BPS berjudul Dampak COVID-19 terhadap pelaku usia jilid 2 yang menunjukkan sebanyak 11,63% perusahaan melakukan jumlah karyawan yang bekerja. Ganjalan lain terhadap pemanfaatan bonus demografi adalah pandemi membuat kualitas angkatan kerja terancam menurun. Pandemi juga membuat kualitas pendidik anak terganggu, padahal mereka adalah bagian dari stok bonus demografi yang menurut analisis statistik sosial, bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi akan mencapai puncaknya pada tahun 2025. Pendidikan saat ini sangat penting bagi kualitas mereka sebagai angkatan kerja di masa depan. Indonesia masih memiliki peluang memperbaiki kondisi buruk akibat pandemi ini dan memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Caranya yaitu dengan memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan memberi akses pekerjaan layak seperti saran United Nations Population Fund atau UNFPA, yaitu Korea Selatan bisa menjadi contoh baik untuk hal itu. Menkominfo dalam laporannya berjudul Siapa Mau Bonus? Peluang Demografi Indonesia menyatakan Korea Selatan yang sempat terpuruk
dalam kemiskinan akibat Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953 mampu bangkit dengan investasi besar di pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, dan penelitian serta pengembangan. Semuanya dalam kurun waktu 46 tahun dari 1962 hingga tahun 2008. Korea Selatan mengalami kenaikan PDB 400 kali lipat, luar biasa dong. Korean Wave menjadi salah satu contoh nyata dalam pengembangan industri yang dibangun oleh usia produktif yang kreatif. Selain Korea Selatan, mengutip Republika Tiongkok, berhasil mengarahkan industri rumahan untuk memproduksi komponen peralatan elektronika, sehingga pengangguran menurun. Bila Indonesia tak berusaha semaksimal mungkin mengelola bonus demografi, maka permasalahan serius seperti pengangguran yang tinggi, ekonomi melambat, naiknya tingkat kemiskinan, dan tingginya kriminalitas bisa terjadi. Hal ini sebagaimana termaksud dalam jurnal yang berjudul Mengoptimalkan Bonus Demografi untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Bonus demografi ini pertama diraih saat terjadi peningkatan pendapatan per kapita sebagai hasil dari peningkatan penduduk usia produktif. Ini relatif terhadap usia non-produktif juga. Bonus ini bersifat sementara atau transisi. Sementara bonus demografi kedua dapat diraih setelah penduduk usia kerja mengakumulasikan aset melalui investasi dan tabungan hari tua untuk membiayai konsumsi masa tua. Kedua bonus tersebut dapat dioptimalkan jika sumber daya manusia berkualitas, sehat, dan produktif. Mungkin itu jawaban nomor 1 soal UAS kewirausahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.